Ya, Tit, senyum terbaik di wajah kalian. Dan bagi teman-teman yang muslim atau beragama lain, silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Kak. Selamat malam. Halo Kak, Halo Kak, selamat malam. selamat malam. Teman hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Dan gak kerasa, alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini aku sudah memberikan first coaching kepada keluarga besar Duta Inspirasi Indonesia. Dan untuk periode yang terbaru yaitu batch ke-8, sehingga total semua keluarga besar kita hari ini sudah lebih dari 500 orang di seluruh provinsi se-Indonesia. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Dan di sini aku lihat sudah banyak sekali yang on cam dan pakai virtual background. Aku mau izin sapa dulu ya satu-satu yang aku sebut namanya, boleh say hi di kamera. Di sini ada Ikhtiar dari PBD. Halo, terima kasih sudah lengkap sekali pakai virtual background, tersenyum dari awal. Ada Frinda juga, ada Mailin, lalu ada Nana, ada Eko, ada Alan, ada Nazwal. Nazwal senyumnya ceria banget ya dari tadi, sarange. Terus ada Kahfi juga, ada Lucky, ada Ilham. Halo Ilham, bajunya cerah banget nih Ilham hari ini nih, kayak warna beasiswa 10.000. Terus juga ada Nabila, ada Rifki, ada Icau, dan lain sebagainya. Nih banyak banget. So, hi semua, boleh dada-dada dulu dong di kamera. Nice to meet you all. Terima kasih telah mendaftar jadi duta. Terima kasih telah melalui seleksi yang ketat, dan akhirnya teman-teman wakili provinsi masing-masing untuk insya Allah menjadi pribadi yang jauh lebih baik, bisa bekerja sama bareng-bareng, berkolaborasi, dan juga memberikan kontribusi nyata untuk daerah teman-teman masing-masing. So, without any further ado, aku pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu yang sebesar-besarnya kepada pengurus Duta Inspirasi Indonesia Pusat, ada Lala selaku manajer dari Duta Inspirasi from Bengkulu, lalu juga ada Rian selaku selaku project manager atau CMO dari program-program Duta seperti pengabdian masyarakat. Fun fact, kita tahun ini mau buka pengabdian masyarakat ya. Teman-teman ada yang excited mau ikutan nggak? Kalau ada coba komen di bawah. Terus kayak negara mana tebakan kalian yang akan menjadi negara pengabdian masyarakat pertama di Duta Inspirasi. Jadi Rian memegang banyak program seperti International Lead Summit atau Inspiratur, Inspiring Leader Camp, nanti kita akan ada pengabdian masyarakat, kita bakalan ada Rakornas kedua, dan lain sebagainya. Terus juga pengurus pusat Indonesia bernama Dani, Kak Dani Zaki, itu memegang bagian desain, documentation, dan juga IT. Jadi semua social media, password, dan backup semua data di hard disk itu dipegangnya oleh Kak Dani. Jadi ada 4 pengurus pusat. Sebelumnya udah pada tahu belum ya teman-teman pengurus pusat Duta? Kalau udah boleh ngangguk. Oke, udah banyak yang tahu ya, pintar. Next juga ada Project Director Duta Inspirasi Indonesia. Ada yang tahu nama lengkapnya siapa? Yang tahu on mic dong, adik-adik batch 8. PD kalian namanya Kak siapa? Muhammad Rizky Ramadan, Kak. Muhammad Rizky Ramadan, siapa itu yang jawab? Saya Pandu Kak dari Riau, Kak. Oke, salam kenal Pandu. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Pandu. Dan wakil project director atau VBD kita, nama lengkapnya siapa? Tambahin provinsi dari mana? Ada yang tahu? Rika Ramawati dari Banten. Dari Banten, Kak. Cepet banget nih Lydia jawabnya. Oke, kasih tepuk tangan lagi untuk Lydia. Yaps. Dan seluruh para fasilitator terpilih Duta Inspirasi Indonesia yang sangat aku cintai dan aku banggakan. Terima kasih banyak kakak-kakak Fasil yang nggak bisa aku sebutkan satu persatu. Pokoknya luar biasa sekali. Terima kasih telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk membina adik-adik batch ke-8 kali ini. Dan last but not least, kalian semua,
para duta inspirasi terpilih, anak-anak muda hebat, cewek yang cantik-cantik, cowok yang ganteng-ganteng, perwakilan dari daerah masing-masing yang sudah menjadi keluarga besar Duta Inspirasi Indonesia. This is my very first time to meet you all untuk kasih coaching, tapi semoga kedepannya kita bakalan bisa punya banyak waktu untuk diskusi, sharing-sharing, atau kita mengapresiasi kalian dan sebagainya. Dan pada kesempatan malam hari ini, aku pengen pertama mereview apakah teman-teman sudah menonton kayak coaching yang sebelumnya. Terus aku mau banyak diskusi dan bertanya kepada teman-teman, apa yang kamu ketahui terkait dengan inspirasi, apa yang kamu pelajari selama proses penyeleksian menjadi duta hingga bahkan terpilih jadi duta. Dan nanti kita bakalan ada banyak pesan-pesan, baik aku sampaikan secara langsung maupun dengan PowerPoint. So, are you ready guys? Kalau ready, boleh komen ready dengan emoticon kesukaan kalian di kolom chat. Seheboh mungkin. Nih, nanti aku notice dan aku bacain siapa-siapa aja nih yang udah jawab. Oke, ada Ayuna, ready. Kata Indri, ready. Oke. Thank you, Tatu. Ada Icau, ada Noviana, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan pertama buat teman-teman, siapa di sini yang udah nonton video coaching sebelumnya? Dan ada nggak satu orang yang berani to raise your hand untuk menjelaskan apa itu definisi inspirasi menurut kalian? Boleh based on the video that you have watched before atau berdasarkan perspektif dari teman-teman. Oke, ini sudah ada Frinda dari Bali. Silahkan, Frinda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Kak Safira. Sebelumnya aku ingin menyapa Kak Safira juga. Selamat malam, Om Swastiastu, dan teman-teman semua. Jadi terkait dengan pre-coaching yang kemarin, itu ada penayangan video Kak Safira, ada 2 hal penayangan video. Jadi aku ingin menyampaikan terkait dengan inspirasi atau makna inspirasi dari video yang telah ditampilkan terkait dengan perjalanan Kak Safira. Jadi kalau menurut aku, inspirasi itu adalah suatu hal yang memang tergerak bagaimana kita bisa dari orang yang mungkin dia mengalami kesulitan, dia hampir stuck, nggak bisa apa yang harus saya lakukan, kemana saya harus melangkah, yang benar-benar sudah bingung gitu, apa sih yang harus saya lakukan ketika kita bisa menginspirasi banyak orang dari stuck itu, dari ketidakbisaan atau kebingungan untuk melakukan apa, jadi kita bisa membantu seseorang untuk bisa menginspirasi bahwa kita sebagai manusia, segimanapun beratnya, segimanapun susahnya, segimanapun kita mengalami hal-hal pahit dalam hidup, tetapi percayalah bahwa kita juga bisa, kita pasti bisa melakukan hal-hal yang baik gitu. Dan segimanapun susahnya, pasti yang pertama Tuhan selalu membantu kita, yang kedua diri kita sendiri yang akan menolong kita, karena semua hal diawali oleh diri sendiri. Kita tidak akan bisa sukses atau apapun jika kita tidak mau berjuang. Kan tidak mungkin orang lain yang akan membantu kita berjuang kalau belum diawali oleh diri sendiri. Kemudian terkait dengan video Kak Safira, aku melihat bahwa perjalanan Kak Safira itu benar-benar luar biasa sekali dari awal Kak Safira memulai hingga Kak Safira bisa di posisi sekarang. Yang aku lihat adalah bagaimana kegigihan Kak Safira, bagaimana perjuangan Kak Safira. Ketika Kak Safira bisa mencapai achievement apapun itu, Kak Safira selalu berpikir, saya mendapatkan penghargaan ini, saya nggak mungkin menggunakan untuk diri saya sendiri. Kemudian apa yang bisa saya lakukan gitu. Saya sudah mendapatkan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, saya mendapatkan keanugerahan ini. Jadi apa yang bisa saya perbuat dan lakukan agar bisa berdampak juga untuk teman-teman, lingkungan sekitar, agar kita sama-sama bisa membangun kemajuan, membangun sesuatu yang indah dalam berbagi ataupun menginspirasi dalam melakukan satu hal apapun. Dan yang aku lihat juga, dan ini sebenarnya real banget, bahwa apapun yang kita lakukan tidak akan terlepas dari bagaimana dukungan orang tua, bagaimana doa tulus orang tua, support orang tua terhadap kita, perjalanan kita dalam berproses di dunia ini adalah yang terpenting itu sebenarnya ada 2 kalau kita melihat dari segi prioritas. Yang pertama itu adalah Tuhan. Segimanapun kita berjuang, kalau Tuhan tidak memberkati, itu belum akan bisa tercapai, terwujud. Walaupun segimanapun itu. Yang pertama Tuhan, yang kedua juga yang terpenting itu adalah orang tua. Berkat orang tua itu sangat-sangat luar biasa gitu. Dan yang ketiga itu adalah yang menemani kita adalah bagaimana kita bisa fight dalam hidup ini, tidak tetap berada di tempat yang sama, kita ingin keluar dari zona nyaman, kita ingin explore
seluas-luasnya kita ingin berdampak, karena di hidup ini tujuan kita hidup, saya yakin kita dilahirkan oleh Tuhan di sini tuh pasti punya tujuan. Nggak mungkin kita terlahir sia-sia, yang penting kita menyadari untuk apa kita dilahirkan di sini, apa yang harus kita perbuat, dan bagaimana kita belajar berproses di setiap perjalanan fase-fase hidup ini. Sekian dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Vinda dari Bali ya, luar biasa. Frinda dari Bali. Frinda kalau boleh tahu Balinya di mana? Aku kalau kotanya tinggalnya di Gianyar, Kabupaten Gianyar. Kalau gampangnya itu dekat Stadion Dipta, stadion sepak bola di Bali. Oke, aku alhamdulillah lumayan sering ke Bali dan Kemenpora juga sering bikin acara di Bali. Semoga nanti next time kalau ke Bali kita bisa ketemu ya. Astagfirullah, siap Kak. Ini aku respon sedikit, jadi jawaban Frinda panjang banget ya. Berarti kamu benar-benar nonton dan benar-benar menyimak dari awal sampai akhir. Semoga ada kebermanfaatan yang bisa kamu petik. Intinya bukan fokus kepada background akunya teman-teman, tapi apa manfaat yang bisa kalian ambil dari video itu dan ciptakan inspirasi sendiri di tubuh kalian, di diri kalian, sehingga akan muncul sosok-sosok inspirasi lainnya semakin banyak dari daerah kalian masing-masing, terkhusus dari pribadi semua yang sudah terpilih menjadi duta ini. Oke, terima kasih kepada Frinda dan aku mau masuk ke pertanyaan kedua. Ada nggak di sini yang sudah mencoba mendaftar jadi Duta Inspirasi Indonesia lebih dari 2 kali? Kalau ada, boleh tunjuk tangan yang paling banyak. Karena fun fact teman-teman, yang daftar duta tuh sering banget mencoba lagi gitu, mencoba kembali ketika dia gagal. Fun fact ada yang dari batch 2, dia nggak lolos, dia daftar lagi batch 3, dia daftar lagi batch 4, dia daftar lagi batch 5, dan aku nggak tahu sekarang orang itu kepilih atau enggak ya. Karena memang banyak banget orang-orang seperti itu. Sehingga siapa di sini yang banyak mencoba dan akhirnya dapat, boleh dong sharing-sharing. Ini ada Syahbana ya, dari Banten. Oke, halo Syahbana, silahkan boleh di-sharing kamu pernah ikut seleksi duta dari batch keberapa dan gimana perasaannya sampai akhirnya terpilih? Silakan. Oh, kalau TB mah teh baru 1 kali daftarnya. Mungkin Kak Eko tuh teh, Kak Eko udah beberapa kali. Tadinya TB pengen ngejawab pertanyaan yang pertama tuh teh. Tapi kalau yang iya Kak Eko kayaknya itu. Okay. Kak Eko berjuang banget tuh teh. Teman-teman kalau udah ke pertanyaan selanjutnya boleh lower hand ya ketika memang nggak berniat menjawab pertanyaan selanjutnya. Silakan Eko dari Gorontalo. Baik, terima kasih sebelumnya Kak Syaf. Di sini Eko mulai pantengin IG DI itu dari batch 1, tapi mulai daftarnya itu dari batch 3. Nah, batch 3 itu Eko kalahnya tuh di project. Nah, karena Eko belum tahu bagaimana struktur pemilihan project yang benar, yang baik dan benar. Nah, iya, setelah itu di batch 4 Eko nggak lolos juga, batch kelima juga nggak. Nah, 6 sama 7 itu Eko udah ngerasa down banget dan nggak mau daftar lagi, karena ya percuma udah berdaftar berapa kali tapi ketolak mulu gitu. Nah, kemarin di batch 7, Eko ada temen yang dari batch 7 itu dia keren banget bisa lolos itu. Jadi, hal tersebut yang membuat Eko termotivasi agar bisa lolos juga di DII. Dan alhamdulillah Eko bisa lolos di provinsi yang dia wakili sendiri. Seperti itu, Kak. Jadi perasaannya gimana dan apa aja yang kamu pelajarin dari proses gagal yang kemarin? Nah, perasaannya itu tentu seneng banget karena ya dari perjuangan yang begitu panjang akhirnya Eko bisa menjadi keluarga besar dari DII. Nah, kemudian apa sih dari perjuangan itu Eko belajar bahwa kita tuh tidak boleh menyerah, karena kalau kita menyerah itu kita tidak akan mengetahui apa yang bakal kita dapat kalau kita berjuang gitu, Kak. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, berarti paling banyak mencoba itu Eko ya di angkatan batch 8, bener nggak? Atau ada yang lebih banyak lagi? Oke, berarti Eko nih rekor, boleh kasih tepuk tangan untuk Eko.
hasil tidak akan mengkhianati usaha ya Eko. Jadi sebanyak apapun kita mencoba, tapi kalau setiap percobaannya itu kita evaluasi diri, pasti kita akan dapat hasil yang kita mau in the end of the day. Alright. Nah, di sini aku mau lebih banyak sharing dulu dong teman-teman. Ada nggak satu orang yang berani untuk perkenalkan diri kalian dan kasih tahu hal inspiratif apa yang sudah pernah kalian buat selama hidup? Entah you create something on your university atau you do a lot of collaboration in your village, dan tolong inspirasi teman-teman lainnya dengan cerita kalian sehingga aku lebih mengenal dan mengetahui kalian, plus kalian juga bisa menjadi sosok inspirasi untuk teman seangkatan kalian. Oke, I give the opportunity to Nabil deh dari NTT. Silahkan Nabil. Halo Kak Safira, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam Nabil. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabil Hamba Ilahi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk pertanyaan tadi dari Kak Safira, ini hal yang pernah saya lakukan yang dapat menginspirasi. Maaf, Kak. Baik, untuk hal yang pernah saya lakukan untuk menginspirasi orang lain, mungkin itu hal yang saya lakukan untuk diri saya sendiri sebenarnya, tapi bisa untuk menginspirasi orang lain juga. Contohnya dulu saat saya SMP dan SD juga, saya merupakan orang yang sering dikatakan idiot oleh guru karena tidak pernah masuk juara 10 besar juga. Tapi alhamdulillah di SMA ini saya improve, belajar terus, dan alhamdulillah saya bisa dapat juara paralel dan juga peringkat 1 di kelas dan dapat beasiswa untuk di SMA. Wow, keren. Ada lagi, Nabil? Selain itu dulu juga, mungkin ini personal juga Kak, dulu SMA kelas 1, 2 tahun yang lalu, berat saya itu 110 kilo. Wow. Dan sudah diturunin sampai masih 88 dan mau diturunkan lagi. Yes, that's very inspiring Nabil. Dan untuk menurunkan berat badan bukan karena untuk appearance atau look doang ya, atau dapat pujian dari orang lain, tapi untuk kesehatan diri sendiri juga. Jadi so proud of you Nabil bisa sadar dan juga bisa work hard untuk itu. Very inspiring. Terima kasih. Dan ada lagi nggak yang mau jawab teman-teman? Saya dong, Kak. Oke. Saya dong, Kak. Aku mau tahu dong, Kak. paling excited yang mana? Coba show Saya your... dong, Kak. Saya Saya Kak. rumah inspirasi, Kak. Lydia udah pernah sharing belum sebelumnya? Sebelumnya udah pernah ketemu kan sama Kak Safira waktu Ilkem. Bisa langsung sama Kak Safira. Dan kalau sharing ke teman-teman udah pernah? belum. Ayo, boleh deh Lydia, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya excited banget bisa ketemu lagi sama Kak Safira yang kedua kalinya. Sebelumnya banyak banget hal-hal yang membuat saya, sekarang Lydia yang sekarang udah berbeda gitu. Karena dulu saya bukan seorang mahasiswi, saya hanya seorang gadis yang membantu kedua orang tua saya. Saya hanya seorang gadis yang selalu dibilang, ngapain sih nggak kuliah gitu, ngapain nggak ngelanjutin pendidikan gitu, kan kamu bisa ngelanjutin pendidikan. Dan pada akhirnya qadarullah, Allah membalikkan semua takdir itu, saya bisa kuliah, saya juga bisa ngejar cita-cita saya, dan alhamdulillah juga Allah kasih kepercayaan buat saya menjadi tenaga pendidik di sekolah dasar, meskipun masih honorer. Dan itu membuat saya, ternyata Allah ini nggak tidur ya, Tuhan ini nggak tidur ya, Allah itu selalu mendengarkan doa-doa setiap hambanya, yang benar-benar bersungguh setiap harinya, yang benar-benar aku bisa, aku mau ya Allah, aku sabar untuk menunggu keajaiban itu datang. Dan itu semua, sebelumnya Lydia sendiri, pantengin Duta Inspirasi itu dari batch 5, dan Lydia cari tahu tentang latar belakang Kak Safira. Makanya waktu Ilkem benar-benar terharu, nangis. Kak Safira mungkin ingat kayak gimana. Jadi Lydia di situ kayak terharu banget bisa ketemu Kak Safira, karena menurut Lydia, salah satu
inspirasi buat Lydia biar bisa Lydia menjadi sosok Lydia yang sekarang, karena dulu bukan siapa-siapa dan bisa menjadi seperti ini sekarang dan bisa terpilih menjadi duta inspirasi. Dan alhamdulillahnya waktu ILKM banyak banget yang dukung Lydia. Ayo dong Lid, kamu daftar duta inspirasi, termasuk dari Kak Gabun dan juga dari ada Kak Desi, ada Kak Ros di situ juga, itu selalu ayo Lid kamu bisa gitu. Aku dukung kamu daftar duta inspirasi gitu. Jadi di situ kayak Lydia bilang manusia nggak selalu ada di bawah, karena manusia yang benar-benar bersungguh akan selalu dibantu oleh Tuhan, akan selalu ditolong oleh Tuhan kalau kita benar-benar melakukan kewajiban sebagai hambanya. Dan di sisi lain benar-benar Lydia so proud of me bisa menjadi bagian keluarga besar Duta Inspirasi Indonesia B8, dan alhamdulillah sekali daftar bisa langsung lolos. Alhamdulillah banget, Lydia bersyukur banget sampai sekarang ini. Dan buat teman-teman, Lydia cuma kasih pesan, apapun keinginan kalian di masa depan, apapun sebuah wish list kalian harus yakin bahwa Allah akan bantu, Tuhan akan membantu kalian bagaimanapun caranya, bagaimanapun waktunya, dan kapanpun pasti akan terwujud. Dan Kak Safira, terima kasih. Lydia benar-benar excited banget bisa sharing lagi sama Kak Safira. Terima kasih. Oke, terima kasih Lydia. Kasih tepuk tangan juga dong untuk teman kita dari Jawa Timur, sama kayak Kak Rian ya, founder ILKM. Nah, kalau tadi Lydia udah sharing banyak banget hal, very inspiratif, sama juga seperti Nabil. Tapi kalau misalnya aku boleh ambil poin, kalian menginspirasi dengan pribadi kalian sendiri gitu ya, dengan kegigihan kalian, work hard, believe in your dream, selalu mencoba dan lain sebagainya, and that's very good. Tapi aku mau denger dong satu terakhir dari teman-teman semua yang berani Pengen, untuk Kak. sharing, tapi it's not only about yourself, but it's a kind of masterpiece that you have created before. Seperti contoh teman-teman ada yang bangun suatu program di daerah kalian, misalnya untuk membantu petani untuk berdaya, atau kalian membangun rumah baca Al-Quran misalnya, atau apapun itu. Ada nggak satu orang di sini yang... Kak, izin? Yap, silakan. Boleh? Tadi siapa? Boleh. Syahbana ya? TB Syahbana, Kak. Ya, silakan. Iya. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Safira, Masya Allah excited banget TB ketemu Kak Safira pertama kalinya. TB pengen cerita nih Kak Safira, di kelas 3 SMA TB memberanikan diri untuk membangun rumah inspirasi. Nih di belakang Kak, rumah inspirasi yang dimana ketika itu TB masih kelas 3 SMA, TB khawatir kepada anak-anak desa ya kayak mereka tuh lebih mementingkan handphone mereka. Jadi ada yang belum bisa baca kelas 3, ada yang belum bisa perkalian dan lain-lain. TB di situ berpikir bahwa kita sebagai pemuda bukan hanya bisa mengkritik pemerintah, tapi TB berpikir kita sebagai pemuda kita bisa berkontribusi membantu pemerintah dalam bidang pendidikan. Pada saat itu TB studi banding kepada organisasi-organisasi yang notabene itu udah maju gitu ya di bidang pendidikan. Nah, TB di situ ngambil inspirasi semua sampai membangun rumah inspirasi Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih TB lihat lagi karena Muhammad Al-Fatih itu bergeraknya kayak dididiknya keras dari kecil. Nah, rumah inspirasi Muhammad Al-Fatih juga kita menyasar anak-anak yatim duafa. Alhamdulillah anak-anaknya juga udah 75 anak, dan apa ya, organisasi ini jatuh bangun gitu Teh. TB ini jujur banget ya, sebagai founder, sebagai ketua juga yang turun langsung ke lapangan gitu kan. Dan jujur gitu ya, ada beberapa hal yang ngebuat TB tuh, gue nyerah nggak ya? Aku nyerah gak sih gitu kan? Tapi TB lihat juga, big dream-nya TB itu bukan sekedar buat diri TB sendiri. TB ingat dengan perkataan Kak Safira di kemarin itu, di video itu, kita tuh mencari buat akhirat juga gitu. TB mikirnya ketika TB ngasih ilmu kepada anak-anak yatim duafa, ketika mereka ingat ilmu itu pas udah gedenya,
dan itu pahala bakal ngalir terus walaupun TB udah meninggal kayak gitu kan. Nah, alhamdulillahnya beberapa pemuda yang ngelihat TB, mentor-mentor pemuda di sini ngelihat TB, mereka membuat hal yang sama, Teh Syafira, alhamdulillah. Mereka membuatnya di kaki Gunung Karang. Jadi di daerah pelosok lagi dibuatnya, namanya Taman Inspirasi. Dan TB sangat sedih banget gitu ya, terharu gitu. Oh, ternyata apa yang udah dilakuin secara ikhlas, apa yang dilakukan secara loyalitas ataupun yang lainnya itu bakal berbuah manis juga gitu untuk anak-anak yang lainnya kayak gitu. Dan apalagi kemarin ada kasus sabotase ya Teh ya. Jadi di Instagram TB udah share videonya sabotase, semua listrik diambil di rumah inspirasi ini, tapi TB nggak nyerah kayak gitu karena TB mikirnya Muhammad Al-Fatih aja naklukin Konstantinopel selama 3 bulan di tengah lautan. Kenapa TB yang ngambil filosofi nama Muhammad Al-Fatih itu TB nggak bisa berjuang? Maka dari itu TB harus berjuang. Maka dari itu sekarang udah aktif lagi, alhamdulillah, udah belajar lagi, udah pemuda-pemuda ikut juga ngajar di sini, alhamdulillah kayak gitu Teh. Jadi ini udah hampir 2 tahun Rumah Inspirasi berjalan. Dari Selalu apa ya? Dan ini Iya dari SMA. Oke, keren. Dan TB duta inspirasi sama rumah inspirasi, jadi klop banget gitu. Ya, luar biasa. Terima kasih. Dong untuk TB. You're very good person TB, dan mengabdi di ranah masyarakat itu memang butuh hati yang besar. Apalagi TB targetnya semua anak-anak duafa ya, yatim piatu, anak-anak yang nggak mampu. Nggak mungkin Allah gerakan hati TB untuk jatuh bangun 2 tahun kalau misalnya kamu nggak mulai dengan niat yang benar-benar tulus dan ikhlas. Dan semoga semua kontribusi yang TB dan tim lakukan untuk semua penerima manfaat bernilai pahala, ibadah, dan Allah balas berjuta-juta kali lipat dengan kesuksesan di masa yang akan datang. Amin, ya rabbal alamin. That's very inspirative, teman-teman. Dan aku yakin pasti banyak sekali di antara kalian ini juga yang melakukan hal-hal serupa, entah di kota kalian, di universitas kalian, di lingkungan kalian. Jadi semangat selalu, kita punya porsinya masing-masing untuk menginspirasi. Dan yang penting adalah kita nggak perlu untuk menjadi sosok inspiratif agar di look up atau agar dilihat. Kita melakukan sesuatu bukan untuk dipuji, kita melakukan sesuatu bukan untuk title, kita bisa tulis di bio kita bisa pakai di selempang kita, no, it's not the most important thing. Hal paling utamanya adalah ketika kita melakukan suatu hal kebaikan yang berharap itu dapat menginspirasi orang lain, lillahi ta'ala, percaya aja bahwa hidup ini adalah hukum tanam dan tuai. Apa yang kita tanam, itu yang akan selalu kita tuai. Kalau teman-teman semua tanam kebaikan dari zaman muda, kalian semua tanam kebaikan dari zaman bahkan SMP deh, kalian support teman-teman kalian masing-masing, kalian melakukan hal sosial, kalian support bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah tabungan-tabungan amal yang bakalan kalian petik atau tuai di masa yang akan datang. And vice versa, begitu juga sebaliknya. Kalau sekarang di masa muda kita gunain waktu untuk ngebully orang, untuk menggunjing, untuk komen, entah nggak cuman organisasi yang kalian tahu, tetapi juga pemerintah dan sebagainya. Ketika kita banyak menebar hate speech, ketika kita banyak menebar hal-hal negatif, percayalah itu juga yang akan kita tuai di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya kita hari esok adalah apa yang kita lakukan sekarang dan kemarin. Dan maksimalkan semua hal yang kita lakukan, semua waktu yang kita punya itu untuk menebar kebaikan dan kebermanfaatan, bukan untuk dipuji, tapi untuk menjadi pribadi yang bermanfaat dan menebar kebaikan seluas-luasnya. Itu. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Lydia, untuk TB, dan juga tadi untuk Nabil ya yang jawab. Very good. The next question is, aku mau tanya, dari teman-teman semua, tahu Duta Inspirasi Indonesia itu dari apa? Kayak tadi kan ada yang bilang dari batch 5 dan lain sebagainya. Dan kenapa kamu memutuskan untuk bergabung dalam Duta Inspirasi? Hal inspiratif apa yang kamu lihat di sini? Dan hal apa yang menggerakkan kamu untuk do something? And please explain do something-nya itu tuh apa? Ketika kamu ikut Duta, sebenarnya kalian nyari apa sih? Apakah selempangnya kah? Atau kalian mau sertifikatnya aja kah? Atau justru karena kalian terinspirasi dari Duta, kalian berpikiran untuk melakukan suatu hal besar apa di masa akan datang. Nah, gantian ya, aku mau pilih yang belum, jadi boleh kasih antusiasnya dulu dong, ini yang pada raise hand, kasih unjuk di layar.
yang paling semangat, yang paling excited itu mau aku pilih. Oke, Icau deh boleh dari Sultra. Silahkan Icau. Terima kasih Kak Safira. Sama, silahkan Icau. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Dora Putri, saya berasal dari Sulawesi Tenggara. Halo Kak Safira dan teman-teman. Pertama-tama saya tahu bisa inspirasi itu dari Kak Safira karena saya sudah follow Instagram Kak Safira sejak saya kuliah. Kebetulan sebenarnya kita satu angkatan 2016, tapi saya kelahirannya 99. Dan waktu itu kebetulan saya juga lagi ikut proses seleksi Mawapres Kak, mahasiswa berprestasi tingkat di kampus. Dan waktu itu saya selalu update tentang siapa nih yang juara Mawapres setiap tahunnya. Dan waktu itu Kak Safira alhamdulillah menjadi juara 1 untuk pendidikan vokasi. Mawapres nasional. Mulai dari situ aku udah ikut dari sosial media kakak, terus selalu pantengin. Terus lihatlah kemudian aku ngelihat proses kakak, bagaimana kakak mendirikan Duta Inspirasi sejak awal, bekerja sama dengan Kemenpora, terus sudah mulai banyak berjalan batch-nya, tapi baru bisa berani untuk mencoba mendaftarkan diri Duta Inspirasi itu di batch 8, karena akhirnya aku menemukan alasanku untuk mendaftar Duta Inspirasi. Saya lahir dan besar di kabupaten yang di ujung Sulawesi Tenggara, namanya Kabupaten Kolaka Utara. Itu merupakan kabupaten ujungnya Sulawesi Tenggara dan perbatasan dengan Sulawesi Selatan. Saya tumbuh besar melihat bahwa sebenarnya banyak potensi teman-teman saya dan orang-orang di sekitar saya yang mereka miliki, tetapi kami dihadapkan dengan kondisi kami memiliki rasa percaya diri yang sangat rendah. Karena kami merasa kami adalah anak desa dan kami hanyalah anak kabupaten yang tidak bisa bersaing dengan orang-orang yang lain. Tetapi saya selama proses waktu itu, akhirnya setelah saya lulus SMA, saya pindah sekolahnya kuliahnya di Jawa. Dan waktu di Jawa saya juga sempat minder karena teman-teman saya itu sangat pintar sekali, dan saya cukup minder karena saya rasa wah ternyata walaupun saya cukup berprestasi di kabupaten, ketika saya sudah berpindah daerah ternyata saya tidak ada apa-apanya dibanding teman-teman saya yang lain. Tetapi hal itu tidak sempat menjadi mengecilkan hati saya, tetapi kemudian itu menjadi justru cambukan atau penyemangat bahwa berlian itu walaupun dia berada di tumpukan pasir ataupun batu, bukan di toko etalase yang bagus, tetapi ketika dia memang sudah berlian, maka dia akan tetap mengkilap. Begitupun sebaliknya, ketika kotoran, walaupun dia berada di etalase yang cantik dan megah, tetapi kalau dia memang kotoran, maka dia akan terlihat jelek. Dari situ saya melihat bahwa saya tidak akan berfokus pada apa yang menjadi diri saya rendah diri, terus apa yang menjadi ini, maka saya berusaha untuk mengembangkan diri saya belajar lebih keras. Ketika teman-teman saya berjalan, maka saya memilih untuk berlari. Karena saya tahu bahwa kapasitas diri saya masih jauh dari teman-teman saya. Ketika supaya saya bisa berada di posisi yang sama, maka saya harus berlari. Karena proses saya masih jauh di belakang teman-teman saya. Setelah lulus dan kembali ke Kolaka Utara, saya juga kembali dihadapkan kenyataan bahwa ternyata orang-orang yang mungkin merasa seperti saya ataupun sedikit terbuka pikirannya bahwa sebenarnya kita punya kesempatan untuk bersaing, untuk kesempatan untuk meningkatkan diri itu tidak banyak, walaupun sebenarnya peluangnya itu sangat-sangat besar. Oleh karena itu, saya daftar Duta Inspirasi bahwa saya ingin ada yang menjadi semacam pendorong bagi saya dan juga semacam hal yang bertanggung jawab bagi diri saya, karena dulu saya juga rendah diri. Oke, saya siapa sih? Saya mau inspirasi orang nih, saya inspirasi bagi kalian semua. Tapi ketika ada selempang ataupun ketika ada gelar yang disematkan kepada saya, maka saya akan lebih merasa percaya diri bahwa saya ternyata terpilih di antara ribuan pendaftar dan ternyata saya bisa menjadi contoh bagi anak-anak muda di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Kolaka Utara.
aktif menjadi angkatan saya, Kak. Terima kasih, Kak Safira. Oke, thank you so much Ica. Kasih tepuk tangan juga dong untuk Ica. Dan ternyata kita satu angkatan ya dari 2016, tapi Ica angkatan 99 dan tahu juga dari Mapres Nasional. Oke, very good. Dan aku yakin banyak sekali teman-teman juga yang dari daerah jauh di sana. Kalau Ica kan dari Sultra ya. Terkhusus bagi kalian yang dari daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal di Indonesia, kesempatan-kesempatan seperti ini nggak begitu banyak di daerah kalian, benar nggak? Networking tingkat nasional, kayak kesempatan untuk banyak mengikuti program di Jakarta, kegiatan-kegiatan besar tingkat nasional maupun internasional, itu mungkin nggak seterbuka kesempatan bagi teman-teman yang di daerah Pulau Jawa. Setuju atau setuju? Kayak Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu termasuk banyak. Tetapi untuk mereka, apalagi daerah-daerah yang baru dilakukan pemekaran, itu sulit, teman-teman. Nah, kenapa nggak kita gunakan sosial media untuk jadi wadah saling menggabungkan energi baik, kita berkolaborasi, bersinergi, dan memberikan kesempatan yang sama untuk anak-anak di luar sana. Dan yang paling mudah apa? Dengan internet dan juga dengan device kayak gini nih, hanya bermodalkan Zoom, tapi kita bisa punya energi yang sama, kita jadi kenal orang-orang se-Indonesia, kita jadi punya saudara di semua tempat, dan itu yang ingin sekali diciptakan Duta Inspirasi, dan berharap dengan wadah ini teman-teman bisa memiliki sumber pengetahuan yang jauh lebih banyak, kalian mendapatkan teman yang jauh lebih banyak, kalian mendapatkan networking yang lebih baik, dan kalian mendapatkan kesempatan untuk ikut di berbagai program in order to membuat kalian semua pribadi yang jauh lebih menginspirasi dari sebelumnya. Dan ketika sudah menjadi pribadi yang menginspirasi, jangan lupa untuk membantu teman-teman yang ada di lingkungan sekitar kalian untuk do something di daerah asal kalian dan melakukan kontribusi baik biar rantai kebaikannya tuh nggak putus. Dan kita seperti efek bola salju, snowballing. Mungkin kalian mulai 3 bulan di Duta Inspirasi itu dengan bola salju yang kecil, tapi ketika kalian melanjutkan perjuangan Duta Inspirasi di luar meskipun sudah graduation, kalian melakukan banyak kontribusi baik, bola itu akan terus bergulir dan efek snowballing makin jauh dia jalan semakin besar kan. Dan aku berharap nilai itu juga yang bisa menjadi semakin besar dan semakin bersinar di diri teman-teman semua, terkhusus di diri dari Ica yang sudah menjawab pertanyaan aku. Thank you so much. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk kalian Terima semua. kasih, Kak. Sama-sama. Dan di sini aku mau ganti pertanyaan ke teman-teman semua, silahkan dijawab di kolom chat ya. Jadi kalau tadi by speak up sudah on microphone, sekarang teman-teman semua boleh siapin jarinya secepat mungkin. Dan aku mau tahu perspektif or point of view dari semua keluarga besarku ini. Pertanyaan pertama, sebutkan satu tokoh inspirasi baik Indonesia atau di dunia internasional yang memotivasi kalian untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Silakan tulis. Aku hitung 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Aku melihat ada Pak B.J. Habibie, ada Kak Jeremy Pauline, Najwa Shihab, Maudy Ayunda, dan lain sebagainya. Nah, ini nggak harus dijawab di kolom chat, tapi aku ingin menjelaskan sedikit bahwa mereka sosok yang luar biasa nggak menurut kalian? Boleh ngangguk kalau kalian ngerasa luar biasa. Teman-teman mau jadi sosok seperti mereka nggak di masa yang akan datang? Pengen nggak kalau misalnya 5, 10, 20 tahun lagi ketika ada anak-anak SMA atau anak kuliah semester awal ditanya, siapa tokoh inspiratif kalian? Mereka jawabnya Muhammad Ilham. Dari Duta Inspirasi Indonesia Batch 8. Siapa tokoh inspiratif kalian? Kak Denny. Dari Duta Inspirasi Batch 7. Kenapa Kak Denny? Karena dia bla 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 bla. Dan Denny sudah sangat jauh lebih sukses dari Denny hari ini gitu. Pengen nggak kalian di posisi seperti itu? Kalau pengen boleh ngangguk. Dan menurut kalian, is it possible? Mungkin nggak kira-kira teman-teman? Jawabannya mungkin banget, nggak ada yang nggak mungkin. Dan kita mulainya dari kapan untuk jadi sosok yang seperti itu? Mulainya dari hari ini, dari secepat mungkin. Dan nggak harus kita langsung sebesar Kak Jeremy Pauline yang punya YouTube dengan subscribers yang tinggi, ya kan ya? Nggak harus kita mulai start kayak Kak Maudy Ayunda yang kuliah di luar negeri dan dengan segala gudang prestasinya. Kita bisa mulai dengan diri kita sendiri, dengan cara kita masing-masing. Jangan pernah sepelekan kebaikan kecil, jangan pernah sepelekan prestasi kecil, karena justru orang-orang besar itu lahir dari
hal-hal kecil tetapi yang dia lakukan secara konsisten dan terus-menerus. Connecting the dots. Boleh dicatat poin ini, yaitu salah satu kriteria orang sukses dan sangat menginspirasi di masa yang akan datang adalah mereka connecting the positive dots. Connecting the positive dots is really important. Positive dots itu apa sih, Kak? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Dots yang aku maksud tuh apa aja? Do you guys ever know hal-hal kecil yang ternyata bisa mengantarkan kita ke kesuksesan? Kalau ada, boleh. Mbak, ayo lah, Mbak. Silahkan. Oke, boleh Kak. Aku izin jawab. Hal kecil yang bisa berdampak itu ada 3. Maaf, tolong, terus satu lagi itu yang itulah Kak, aku lupa. Yang pokoknya maaf, terima kasih, sama tolong Kak. Ya, Gitu, itu Kak. ya itu berarti masuknya ke nilai diri ya, kayak disiplin. Ya. Itu kayak nilai diri, kayak ada 3 kata magic, maaf, tolong, dan terima kasih. Itu salah satu karakter dari pribadi yang baik. Dan pribadi yang baik itu adalah salah satu poin connecting the dots. Maksudnya salah satu dots-nya. Dots itu titik ya. Jadi orang yang super sukses itu adalah mereka yang pandai menggabungkan titik-titik positif di hidupnya. Nah, satu poin udah dijawab sama Denny, yaitu pribadi yang baik. Dengan kita punya karakter yang baik, yaitu nggak pernah lupa ngomong maaf, tolong, dan terima kasih. Ada lagi nggak yang bisa jawab? Dots selanjutnya apa? Titik positif selanjutnya itu apa sih? Aku izin menjawab. Aku izin jawab. Ya, silakan tadi Noviana dulu, habis itu dari Papua Pegunungan ya. Silakan Novi. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut aku, dot yang kedua adalah berada di antara orang-orang yang baik atau di antara lingkaran yang positif. Karena ada pepatah yang mengatakan, jika kamu berkumpul bersama 2 orang baik, maka pastikan kamu menjadi yang ketiga. Ya, betul. Setuju sama Noviana, berarti positive environment. Lingkungan yang positif, lingkungan yang suportif. Dan that's very true. Kenapa? Karena di Islam aja diajarkan sebegitu pentingnya ya kita memilih teman atau memilih sahabat, memilih lingkungan yang positif. Dan bersyukur teman-teman ketika kalian bergabung di Duta Inspirasi Indonesia, kalian punya kakak-kakak fasil yang hebat-hebat, yang sayang sama kalian, yang mereka unggul di bidangnya masing-masing, mereka berprestasi, dan mereka mau mensupport teman-teman untuk tumbuh. Bersyukur ketika masuk ke Duta Inspirasi, kalian bertemu dengan orang-orang hebat dari tiap provinsi, yang mungkin kalau misalnya ikut kegiatan-kegiatan offline, paling jauh kita bisa punya networking itu seprovinsi nggak sih? Itu pun jauh-jauh banget mereka untuk jalan ke sana, ke satu titik temu. Tapi kalian hanya dengan 1 detik buka laptop, 1 detik klik link di Zoom, kalian punya networking yang jauh lebih hemat dari segi waktu, tapi jauh lebih besar dari segi penjangkauan gitu. Sehingga environment is salah satu yang betul banget untuk connecting the dots positif. Nah, next Papua Pegunungan ini namanya Al ya. Silahkan Al. Al-Farizi, Kak. Oh, nama kita sama ya. Silahkan, apa jawaban Al? Oke, sinyalnya sepertinya ada trouble. Sayang banget. Ya, apa jawaban Al? Yap, silakan jawabannya apa Al? Oke. Hal-hal yang kecil yang harus kita tekuni itu yang pertama itu jujur, Kak. Jujur pada diri sendiri, bahwasanya ketika kita jujur pada diri sendiri ataupun ke orang lain, senantiasa akan untuk masa depan kita juga akan cerah. Kalau kita dalam suatu pekerjaan kita jujur, pasti si bos itu akan sangat mempercayai kita untuk bisa menjadi seorang pegawai yang lebih tingginya lagi, seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Saya. Terakhir ya dari Tia nih, dari Maluku. Apa jawabannya Tia? Oke, kalau dari saya pribadi, orang yang berkomitmen, Kak. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah jawab. Aku bantu tambahkan ya. Tadi kan aku bilang untuk menjadi pribadi
yang super sukses di masa yang akan datang, kita mulainya dari sekarang to connecting the dots. Dan dots-nya itu apa aja? Pertama boleh dicatat, yaitu adalah menjadi pribadi yang baik dan meningkatkan value diri. Yang dijawab sama Al dan dijawab sama Tia itu masuknya sebenarnya ke dalam value diri yang sudah dijawab juga sama Denny. So, menjadi pribadi yang baik itu definisinya luas banget kan. Kita jadi pribadi yang jujur, amanah, kita bisa dipercaya, kita ramah sama orang lain, kita banyak tersenyum, kita mau membantu, mau menolong, dan lain sebagainya. Dan value diri ini berkaitannya sama apa sih, Kak? Your passion, nilai di dalam diri kamu sendiri. Jadilah pribadi yang bernilai, jadilah pribadi yang bervalue. You have to know what you are good at. Teman-teman itu bagusnya di bidang apa? Know your passion. Tahu passion kalian apa, dan kalau misalnya udah tahu, asah terus. Kalau kalian belum tahu passion kalian, cari tahu dari sekarang. Kak, emang kalau orang-orang sukses harus yang punya passion? Enggak juga. Ada juga orang yang nggak tahu passion dia atau nggak menemukan passion dia, tapi dia tetap bisa sukses. But my point is, ketika teman-teman tahu passion kalian apa, itu akan jauh lebih memudahkan kalian untuk menjadi pribadi yang bervalue dan memudahkan kalian untuk menjadi pribadi yang sukses. Itu satu. Nah, kedua, connecting dots ini adalah a very positive environment. Lingkungan yang sangat positif dan juga suportif. Ini penting banget karena kalau teman-teman bergaul dengan tukang gibah, kalian bergaul dengan 4 tukang gibah, percayalah kalian akan jadi tukang gibah yang kelima. Setuju nggak? Kalau kalian bergaul dan juga banyak berinteraksi sama 4 pembisnis, percayalah kamu juga bisa jadi seorang pembisnis nantinya. Kamu akan jadi pembisnis yang kelima. Kalau teman-teman bergaul dan juga banyak bertukar pikiran sama 4 orang soleh, kalian akan menjadi orang alim yang kelima gitu. Dan itu sudah banyak terbukti di berbagai jurnal, di cerita-cerita kehidupan dan lain sebagainya. Jadi make sure di usia muda kita berada di lingkungan yang positif dan suportif. Ketika kalian sudah berada di lingkungan itu, alhamdulillah banyak bersyukur dan banyak belajar dari lingkunganmu. Tapi ketika kalian belum nemu lingkungan itu, cari dari sekarang. Ketika kalian ketemu, ya udah berbaur dan juga be the best version of yourself. Tapi ketika kalian nggak nemu, ciptakan lingkungan yang positif itu sendiri. Jadikan mungkin lingkungan yang menurut kalian nggak begitu sesuai harapanmu, dengan adanya kontribusi kamu masuk di sana, dengan perubahan yang kamu kasih, dengan nilai-nilai baik yang kamu ajarkan, kamu jadi bisa menciptakan lingkungan yang seperti itu di sana gitu. Jadilah bagian dari perubahan ketika kalian tidak bisa menemukan. Oke. Nah, dots yang ketiga itu adalah relasi dan koneksi yang kaya. Yang kaya di sini tuh bukan bermaksud kaya dalam segi uang ya, kayak bukan berarti kita harus temenan sama Siska Kol, bukan berarti kita harus punya link sama keluarganya Khairul Tanjung, no, it's not about treasure, itu bukan tentang harta, tapi kayak yang aku maksud di sini adalah networking kalian tuh kaya. Ketika misalnya orang nanya, aku pengen banget nih cari beasiswa tentang ke luar negeri gitu ya, kayak nanya-nanyanya kemana ya, kalian punya puluhan alumni Duta Inspirasi Indonesia yang sekarang lanjut ke luar negeri, teman-teman. Yang punya networking di beasiswa LPDP, yang punya info tentang beasiswa keluar ke Korea, kemana-mana. Dan kalian kayalah di bidang data itu, kaya di bidang networking. Teman-teman lagi mau ngadain kegiatan misalnya berhubungan sama TNI, sama petugas-petugas negara, ya kita tahu lewat program Inspiring Leader Camp, kita kenal petinggi-petinggi yang ada di sana. Kayak networking itu penting banget. Jadi kemana-mana kita bisa tetap survive dengan kenalan kita yang ada, dan di masa yang akan datang bisa jadi relasi dan koneksi itu juga yang bisa memudahkan kita untuk meraih banyak kesuksesan di masa yang akan datang. Nah, poin keempat tadi boleh direview sedikit. Poin 1 itu apa? Boleh dinyalain mikrofonnya bareng-bareng. Menjadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang baik dan bernilai, Pribadi yang baik, lingkungannya positif dan suportif, yang ketiga itu kaya akan relasi dan juga networking. Oke, poin yang keempat itu adalah, ada yang bisa nebak? Ada yang bisa nebak nggak? Aku lempar ke teman-teman dulu deh. Kalau nggak ada nanti aku lanjutin. Ada 5 detik dari sekarang. Jangan berhubungan sama pribadi lagi ya, karena itu udah selesai dibahas di poin 1. Tadi pribadi udah, environment udah, terus ketiga relasi dan koneksi. Ada yang bisa nebak nggak? Nggak salah, nggak apa-apa, kita belajar. Action. Penginspirasi.
Tadi siapa yang bilang action? Icau. Icau, oke. Good answer, Icau. Jadi poin yang keempat adalah create something and do your action. Ciptakan sesuatu dan lakukanlah aksimu. Ketika teman-teman mau jadi pembisnis super sukses misalnya di masa yang akan datang, misalnya target kalian 2028. Kalian bisa mulai create action-nya dari sekarang kan, nggak harus di 2028 kalian baru bikin bisnis gitu. Jadi do something, bikin aja dulu sesuatu apapun itu yang kalian bisa. Kalian mau jadi content creator sebesar Kak Jeremy Pauline, contoh tadi ada yang jawab Kak Jeremy Pauline, ya udah mulai gunakan platform TikTok, social media, YouTube dari sekarang untuk sharing-sharing yang kalian bisa. Kita nggak harus langsung gede kok, dan nggak ada juga orang yang tiba-tiba langsung gede. Mungkin ada beberapa, tapi ketika dia dapat sesuatu dengan instan, turunnya juga bakalan instan. Dan orang-orang yang lebih bertahan dan mereka lebih kredibel adalah yang ketika memulai action-nya sedikit demi sedikit dari bawah tapi progresif sampai atas. So do your action. Ketika kalian mengidolakan Jeremy Pauline, mau jadi kayak Jeremy Pauline, mindset kalian, motivasi teman-teman bukan biar aku bisa menjadi lebih baik dari Kak Jeremy Pauline. No, we don't have to be a better from anybody. Kita nggak perlu jadi lebih baik dari siapapun di dunia ini. Kita hanya perlu jadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Dengan kita berusaha jadi pribadi yang lebih baik dari diri kita yang kemarin, kita akan terus tumbuh, terus berkembang, terus berprogres teman-teman. Dan bisa jadi ketika kalian terus menjadi pribadi yang jauh lebih baik setiap harinya dari diri kalian yang kemarin, ketika kalian mau menjadi Kak Jeremy Pauline, kalian justru bisa jauh lebih hebat dari Kak Jeremy Pauline. Kenapa? Karena target dari awal bukan kamu mau lebih bagus dari dia, tapi kamu mau lebih bagus dari kamu yang kemarin. So you will be the best version of yourself, dan aku berharap teman-teman semua pintar dalam mengconnecting the dots from a very young age untuk kesuksesan kalian di beberapa tahun ke depan. Dan terakhir, poin kelima, dalam hal connecting the dots selanjutnya adalah tangkap semua energi baik. Boleh ditulis dulu, tangkap semua energi baik. Dan ubah energi buruk. Nah, di sini aku bisa aja bilang tangkap energi baik dan buang energi buruk, benar nggak? Aku bisa aja bilang tangkap energi baik dan jauhi energi buruk. Tapi aku memilih kata tangkap energi baik dan ubah energi buruk. Sehingga untuk menjadi pribadi yang sukses bukan berarti kita sombong, teman-teman. Kita cuma mau berteman sama orang-orang yang kita rasa baik, kita hanya mau berdiskusi dengan orang-orang yang kita rasa sejalan, dan kita dengan mudahnya mengacungkan orang-orang yang menurut kita not our kind of people. Nggak kayak gitu. Jadi ketika kita bisa menangkap banyak energi baik, kita bisa menangkap banyak energi positif, dan ketika kita melihat ada orang yang kayaknya dia belum banyak paham, dia belum banyak belajar, dia belum banyak ngerti, tugas kita bukan menjauhkan, apalagi mengasingkan. Tapi tugas kita adalah untuk merangkul dan ubah energi negatif yang mungkin kita lihat dari pribadi seseorang itu menjadi energi positif juga, sehingga dia bisa mendapatkan aura yang sama seperti kita. Dan itulah pribadi yang menginspirasi menurut aku. Ketika teman-teman menjadi orang yang hebat, orang yang sukses, bukan berarti kita bisa lihat orang lain sebelah mata. Kalian nih digabungin di sini lebih dari 70 orang dari seluruh Indonesia, pasti tumbuh dan besar dengan lingkungan dan juga didikan yang beda-beda, bener nggak? Mungkin 10 atau 15 dari kalian ada yang udah berpengalaman di berbagai organisasi, ada yang jadi ketua, ada yang jadi wakil, kalian udah banyak ikut kegiatan nasional, provinsi maupun internasional. Tapi ada juga teman kalian yang baru mulai. Mungkin Duta Inspirasi salah satu atau bahkan satu-satunya organisasi yang baru dia coba karena minimnya kesempatan di daerah dia. Dan ketika kalian lihat, kok dia kayak gitu ya misalnya, kok dia begini aja nggak paham ya, kok dia bisa lolos Duta Inspirasi Indonesia ya, itu yang salah di dia apa di diri kita sebenarnya? Yang salah di dia apa di diri kita sebenarnya? Diri kita. Diri kita. Soalnya mandangnya kayak gitu. Yaps. Jadi Diri kita, Kak. bisa jadi yang salah bukan di pribadi dia, teman-teman, tapi di pola pandang kita dan pola pikir kita. Ketika kita ngerasa kita jadi orang yang banyak paham, jangan pernah merendahkan orang yang mungkin pahamnya belum banyak.
tapi kita bantu dia untuk juga bisa kayak kita. That's inspiring. Bukan malah ngerasa, ya ternyata dia kayak gitu, ya ternyata dia kayak gitu. No, jangan lihat orang dari satu titik. Mungkin emang dari poin itu dia lebih rendah dari teman-teman, tapi kalian nggak tahu mungkin lebih banyak poin yang dia jauh lebih hebat dari teman-teman, tapi dia nggak nunjukin aja. Dan ambil energi-energi itu. Ambil poin-poin positif itu yang bisa kalian tangkap dari setiap energi teman-teman di Duta Inspirasi. Bukan dari kelemahannya, tapi dari kelebihannya. Dan itulah pribadi yang inspiratif, bukan dengan kesombongan. Jadi, aku berharap banget semua keluarga besar Duta Inspirasi nantinya menjadi orang yang super sukses di Indonesia. Kalian bisa menggapai cita-cita kalian bisa membantu banyak orang nantinya. Dan ketika kalian sukses, kalian bukan cuma sekedar sukses yang bisa diukur dari berapa tingginya gaji kalian, berapa tingginya jabatan kalian, berapa besarnya rumah kalian, tapi seberapa besar kalian bisa menghargai orang lain dan bisa membantu orang-orang untuk tumbuh bersama. Itu yang aku harapkan. Dan aku yakin banget dengan perjuangan semua keluarga besar Duta Inspirasi sampai batch 8, mereka sudah mengorbankan banyak sekali hal, teman-teman. Seperti energi mereka, waktu mereka, prioritas mereka untuk menciptakan wadah yang senyaman ini agar dilanjutkan generasi selanjutnya. Dan di sini ada Kak Widayat, ada Kak Rosita, dan seluruh fasil mengorbankan banyak sekali hati, pikiran, dan tenaga untuk menciptakan wadah yang nyaman agar generasi-generasi selanjutnya bisa ikut tumbuh berkembang di lingkungan yang baik. Biar teman-teman lainnya bisa merasakan kekeluargaan yang sangat nyaman. Dan yang susah itu adalah bukan menggapai teman-teman, tapi yang susah itu adalah mempertahankan. Sehingga aku berharap sekali semoga semua perjuangan keluarga besar Duta Inspirasi dari batch 1 sampai batch 7 itu bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan dengan baik di batch ke-8. Jadilah pribadi yang baik. Kita nggak harus nunjukin diri kita hebat dengan menjatuhkan orang lain. Justru kalian tunjukkan diri kalian hebat dengan bisa selalu merangkul dan ikut naik bareng-bareng sama teman-teman. Dan aku ngerasa Duta Inspirasi wadah yang sangat positif dan sangat nyaman dengan kekeluargaan yang luar biasa. Bukan cuma aku yang ngomong, tapi semua keluarga besar Duta memberikan testimoni serupa. Kalian bisa lihat gimana Kak Denny dan angkatannya itu sangat dekat. Kalian bisa lihat gimana Kak Widayat dengan angkatannya itu sangat dekat. Kalian bisa melihat Kak Iki, Kak Rika, semuanya secara dia menghargai sesama. Dan itu aku berharap sekali bisa dipertahankan dan ditingkatkan di batch 8. Agar apa? Agar kalian juga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman dan adik-adik di batch ke-9, 10, 11, bahkan puluhan. Itu. Dan percayalah lagi-lagi, ketika kalian melakukan hal tersebut, itu nggak cuma untuk Duta, itu nggak cuma untuk angkatan selanjutnya, tapi itu juga untuk diri kalian sendiri. Karena itu adalah bagian dari connecting the positive dots, yang ketika kalian gabungkan banyak titik-titik itu dari sekarang, itu yang akan menjadi warisan dan juga bekal di masa kalian besar nanti, teman-teman, di usia yang matang, kalian akan menjadi sukses dengan cara kalian masing-masing, karena hal-hal yang sudah kalian tabung di usia muda. Jadi, itu yang ingin aku sampaikan terkait dengan connecting the dots. Yang kedua, ini by the way aku lihat ada beberapa juga yang nangis, sorry. Sebenarnya aku selalu men-challenge diri aku nggak mau nangis. Setiap coaching atau setiap ngasih, but I don't know why, nggak tahu kenapa kayak dengan sendirinya selalu keluar air mata, padahal aku nggak menceritakan yang sedih-sedih ya. Padahal aku nggak menceritakan tentang kisah hidup aku dan sebagainya. Tapi ini keluar dengan sendirinya. Semoga teman-teman bisa melihat, karena memang justru aku dan teman-teman semua ini tulus membangun Duta. Kita semua ini tulus membesarkan Duta biar makin banyak anak-anak muda yang bisa terbantu. So, untuk poin kedua yang ingin aku sampaikan adalah Duta Inspirasi Indonesia, aku yakin akan sangat menjadi besar, teman-teman. 5, 10, 15 tahun lagi, kami sudah punya belasan, bahkan puluhan batch di 38 provinsi se-Indonesia. Yang isinya adalah orang-orang prestatif, inspiratif, dan hebat di bidangnya masing-masing. Mereka bisa sangat menjadi relasi kalian di bidang connecting the dots ketiga tadi.
koneksi dan relasi yang positif. Dan untuk menciptakan relasi yang positif itu, kita bisa sekali untuk menjalin silaturahmi yang baik dan menunjukkan versi terbaik dari kita dari sekarang. My point is, Duta Inspirasi Indonesia saat ini yang kalian tahu programnya udah apa aja. Boleh dong saling jawab. Turn on your microphone. Inspiring leader Inspirasi Duta Inspirasi Berbagi. Inspirasi berbagi. dan yang terbaru Duta Inspirasi Podcast. Pribadi ini yang dan menginspirasi. Duta Inspirasi YouTube. TikTok. Inspiratur. Ya, di luar Timpol, Diary. kita punya Inspiratur ya, International Youth Summit ke luar negeri, dan insya Allah tahun ini kita mau ke Korea Selatan. So buat teman-teman nanti juga mau ke Korea Selatan, itu bisa banget untuk ikutan program Inspiratur. Dan untuk anak-anak duta kita selalu nge-provide dan juga nge-support LOA, Letter of Acceptance, yang bisa kalian gunakan itu di awal untuk mendapatkan pendanaan dari kampus, pendanaan dari fakultas, dan kita selalu mempermudah dalam segi pembayaran kalau kalian memilih dana jalur pribadi atau self-funded di Duta Inspirasi Indonesia. Itu satu Inspiratur, kita ada pengabdian masyarakat, kita ada Inspiring Leader Camp, kita ada Duta Inspirasi Berbagi, dan kita juga nanti mau adakan expo anak muda gitu di auditorium yang besar, bekerja sama dengan tokoh-tokoh nasional di Indonesia. Kita ada Inspiratalk dan lain sebagainya. Dan aku yakin 5-10 tahun lagi program kita akan jauh lebih berkembang, lebih banyak dari itu. Sehingga aku berharap teman-teman bukan melihat Duta Inspirasi sebagai wadah di 3 bulan ini. Tapi aku berharap kalian bisa melihat ini sebagai warisan, harta karun, sumber relasi yang besar di 5, 10, 15 tahun lagi. Kita nggak pernah tahu, siapa tahu Menteri Indonesia yang di masa yang akan datang salah satunya adalah anak duta. Bener nggak? Kayak contoh, kita nggak pernah tahu salah satu dari anak duta ada yang jadi bupati, ada yang jadi DPR atau MPR, ada yang jadi influencer sebesar Kamaudi Ayunda, ada yang jadi pengusaha sesukses misalnya Kak Putri Tanjung, dan lain sebagainya. Dan itu adalah warisan kalian, dan itu adalah sumber koneksi dan juga relasi kalian. Sehingga please keep in touch. Ini yang mau aku titipkan. Jangan cuman kenalnya teman-teman sesama batch 8 doang. Jangan cuman kenalnya kakak fasilitator di batch 7 doang. Tapi juga cari tahu siapa aja sih anak Duta Inspirasi Indonesia dari Jogja, dari batch 1, batch 2, batch 3, batch 4 sampai ke batch 8. Ajak ketemu, ajak kumpul, kalian sharing-sharing, kalian foto, kalian temenan, dan lain sebagainya, dan jadikan itu silaturahmi yang positif teman-teman, karena aku yakin anak-anak duta nantinya akan jadi orang super sukses semua. Dan bayangin kalian punya 500 lebih keluarga besar yang isinya orang-orang berhasil, apa nggak makin sukses juga kaliannya gitu kan. Jadi please melihat ini bukan cuma 3 bulan tetapi untuk selamanya. That's why tagline Duta Inspirasi Indonesia apa? Ada yang tahu? 3 bulan mengabdi selamanya 3 bulan menginspirasi. mengabdi selamanya menginspirasi. That's right. Jadi bukan 3 bulan doang ya justru teman-teman, tapi kalian bisa gunakan ini lifetime, seumur hidup kalian dengan hal apapun atau pemanfaatan apapun yang kalian pilih. Itu aja sebenarnya dari aku. Last but not least, aku mau mengingatkan teman-teman semua bahwa sebaik-baiknya manusia bukanlah kamu yang mapres. Sebaik-baiknya manusia bukanlah kamu yang paling kaya. Sebaik-baiknya manusia bukanlah kamu yang centang biru di Instagram, tapi sebaik-baiknya manusia adalah kamu yang bermanfaat untuk sesama. Dan jadikan wadah ini sebagai tempat kalian menebar kebaikan dan kebermanfaatan seluas-luasnya. Kalau bisa nggak cuma untuk lingkungan sekitar atau provinsi kalian, tetapi juga untuk nusa, bangsa, dan agama. Karena lagi-lagi yang aku bilang di awal, hidup itu terkait dengan hukum tanam dan tuai. Apa yang kita tanam dan itu yang akan kita tuai, teman-teman. Dan always see the beautiful thing in everything. Selalu lihat sisi positif dalam segala hal. Jangan lihat dari negatifnya, lihat dari positifnya. Karena senegatif-negatifnya hal, pasti ada kebaikan yang bisa kita ambil. Dan temukan kebaikan itu sekecil apapun. Meskipun itu sekecil biji zarah lah ya. Dan kalau misalnya kalian melihat teman-teman kalian yang menginspirasi di sini,
jangan ragu untuk apresiasi dia, jangan ragu untuk belajar dari dia, jangan ragu untuk mau kenal lebih jauh dari dia. Dan ketika teman-teman ngelihat ada teman-teman yang kurang semangat, kurang berprestasi, atau bahkan kamu ngelihat dia minder, jangan diasingkan, tapi justru kasih perhatian lebih. Kalian lebih notice, peka, aware, dan simpati kepada teman-teman sehingga kalian bukan sukses sendiri-sendiri, tapi suksesnya bareng-bareng. Itu dari aku. Dan kalau kata Khairul Tanjung, semua orang punya jatah gagal dan habiskan jatah gagalmu di masa muda. Itu aja dari aku. Terima kasih banyak. Aku kembalikan kepada Rika selaku moderator. Wah, Masya Allah, Kak Syafira sangat menyentuh banget ya teman-temannya. Sampai tadi ada yang, aku lihat ada yang netesin air mata, ada yang terharu banget sama dari cerita Kak Syafira, dari semangatnya Kak Syafira, dari kata-kata mutiara Kak Syafira, kata-kata motivasi dari Kak Syafira. Itu yang akan bisa membuat kita semangat menjabat hari ini sampai di akhir masa jabatan nanti. Bukan sampai akhir jabatan nanti, mungkin sampai selamanya seperti tagline kita, 3 bulan mengabdi, tapi kita mengabdi di Duta Indonesia menginspirasinya itu sepanjang hayat kita gitu. Oke, Masya Allah, semangat Kak Syafira. Mungkin dari Kak Syafira segitu aja. Kita ada kenang-kenangan untuk Kak Syafira. Kita mau berikan sertifikat untuk Kak Syafira. Kita dokumentasi dulu ya Kak Syafira ya. Oke, Kak Syafira cantik sekali. Boleh Kak Ardi di screenshot. Siap ya Kak Syafira ya. Oke, 1, Kak. 2, 2, 3. 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, thanks Kak Syafira udah selesai. Terima kasih Ardi. Iya, Kak. Ini Ardi inspiring banget juga loh teman-teman. Banyak desain-desain bagus. Itu karena hasil karyanya Ardi. Kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Oke, mungkin itu aja ya Kak malam ini. Sekarang aku ingin kasih hadiah juga buat moderator cantik kita Kak Rika Rahmawati. Thank you Kak Ardi. Oke, siap ya Kak. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, thank you Kak Ardi. Thank you juga Kak Syafira Alfarizi, Masya Allah banget yang udah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk bertemu sharing-sharing langsung dengan teman-teman Duta. Kak Syafira tahu nggak teman-teman Duta? Tahu kalau hari ini bakal coaching, bakal sharing-sharing langsung dengan Kak Syafira. Mereka bener-bener antusias banget, nungguin banget di grup, bener-bener pengen nungguin jam coachingnya jam berapa Kak Rika? Kapan kita mulai mau sharing-sharing bareng Kak Syafira? Mereka bener-bener antusias banget Kak Syafira, pengen ngobrol langsung dengan Kak Syafira, pengen dengar motivasi, pengen dengar kata-kata semangat langsung dari Kak Syafira. Mereka kemarin waktu pre-coaching itu bener-bener semangat banget. Mereka kira Kak Syafira bakal datang, jadi mereka nunggu sampai akhir jam 9. Akhirnya aku kasih tahu ke mereka kalau Kak Syafira terkendala, mereka bener-bener nungguin, Kak, kapan kita bakal ketemu langsung sama Kak Syafira di coaching ke-1. Oke, aku bakalan usahain minggu ini teman-teman harus ketemu dengan Kak Syafira karena bener-bener feel-nya itu dapat banget, bener-bener kalian bakal ngerasain bangganya itu setelah kalian mendengarkan kata-kata dari Kak Syafira itu bakalan semakin semangat lagi untuk mengabdinya, semangat lagi untuk menginspirasinya, semangat lagi untuk mengupgrade dirinya, semangat lagi untuk ke depan dari hari ini sampai esoknya. Oke Kak Syafira, aku mau makasih banget Kak Syafira udah menyempatkan waktunya. Kemarin kita mau banget nih Kak Syafira hadir, tapi karena Kak Syafira lagi terkendala teman-teman, beliau sedang perjalanan Kak Syafira ya dari Kudus ke Bekasi, karena emang pelosok banget ya Kak Syafira ya daerah situ, jadi Kak Syafira tidak memungkinkan untuk masuk pada hari Jumat kemarin. Jadi teman-teman boleh kita kasih love dulu untuk Kak Syafira pada malam hari ini, keren banget. Aku juga ingin mengucapkan mohon maaf ya, kemarin gak jadi isi coaching karena ternyata sinyalnya jelek banget di kereta menuju ke Kudus. Ada nggak orang Kudus di sini? Di
jalan aku buka Instagram aja tuh kayak sending banget untuk kirim DM. Jadi aduh kayaknya nggak bakal bisa maksimal nih kalau isi coaching ke teman-teman. Dan maaf kalau misalnya kali ini terkesan sederhana, aku belum sempat ngasih PPT dan lain sebagainya karena aku jauh lebih pengen diskusi sih sama kalian semua. Aku jadi tahu perspektif kalian dan semoga dengan kesederhanaan ini tetap ada manfaat yang bisa diambil ya. Dan terakhir tadi aku lupa mau mention yang tadi di Banten itu keren banget ya rumah inspirasinya. Tadi TB ya, mana TB nih di sini? Masih ada nggak nih TB? Coba. Halo, TB? Masih di sini nggak? Halo Kak. Yap. Tadi ini dikit ya Rika, maaf off the record. Jadi untuk TB itu kan dari Banten ya, dan kebetulan Duta Inspirasi Indonesia itu mau ngadain 2 pengabdian masyarakat. Yang pertama di Kalimantan Timur, tepatnya di titik 0. Jadi di Ibu Kota Nusantara Baru, kita bekerja sama langsung dengan DPD daerahnya, pemerintahan di sana justru yang ingin mengajak Duta Inspirasi untuk mengadakan kegiatan di situ. Jadi berharap bagi teman-teman yang jauh, belum pernah bisa ikut kegiatan Duta, bisa kita ketemunya di sana ya, di Pengabdian Masyarakat Kalimantan Timur. Dan yang kedua, kita mau mengadakan pengabdian masyarakat di Banten. Nah, di Banten ini kita mau fokusnya terhadap sosial dan pendidikan, sehingga kita nanti mau kayak cari sekolah-sekolah untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar, mungkin ada sekolah yang bisa kita renovasi dan lain sebagainya, dan pas banget nih sama TB, itu juga dari Banten, mungkin nanti TB bisa DM aku ya, itu kayak daerahnya di mana, nanti tepatnya di mana Bantennya, jadi aku bisa sesuaikan ke tim yang mau jadi panitia pengabdian masyarakat dan siapa tahu nanti kita juga bisa support program kamu, kegiatan kamu. Itu yang aku harapkan sih kita bisa collab sama action dari teman-teman masing-masing. Kayak kamu komunitas Duta Inspirasi komunitas Rumah Inspirasi, nanti kita support-nya sama Duta Inspirasi, apa yang bisa kita bantu di sana insyaallah kita mau bantu. Itu ya, dan teman-teman nanti jangan lupa ikutan program-program dari kita. Semoga bisa ketemu yang nasional maupun internasional. Amin. See you guys. Itu aja dari aku Rika. Thank you so much. Senang ketemu sama semuanya. Semangat selalu. 3 bulan di Duta, didengerin ya semua nasihat dan juga arahan dari kakak-kakak fasilnya seperti Kak Iki, Kak Ika, dan 18 fasil lainnya karena sejatinya apa yang mereka kasih tahu nggak jauh-jauh pokoknya untuk kebaikan kalian sendiri. Dan kalau misalnya nanti ada galak-galaknya dikit, dibecandain aja karena pasti kalau dia galak tandanya dia sayang. Tapi kalau bisa jangan galak-galak ya. Itu aja dari aku. Senang bisa ketemu sama yang lain. Semoga bisa ada kesempatan untuk coaching lagi ya Rika. Nanti aku mau coba bawain tentang VUCA era. Ada udah pernah dengar belum? Nah, VUCA era sama industri 1.0 sampai 5.0 di Indonesia, apa hubungannya sama G20 dan apa hubungannya untuk near future kita. Nah, itu VUCA era semoga bisa jadi next coaching, entah keberapapun yang ada waktunya yang disediakan sama kakak Fasil. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ira. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Sabira. Banyak. Kak, untuk pertemuan podcast selanjutnya dengan Kak Sabira lagi. Thank you. Ini udah boleh live ya Rika? Iya boleh Kak Safira. Terima kasih semua. Bye-bye. See you later. Terima kasih Kak Sabira. See you. Mohon maaf Kak, kita belum dokumentasi bersama Kak. Oke. Oh iya. Oh iya, oke. Teman-teman silakan yang belum on cam silakan on cam. Yang mau resen boleh resen biar ada di slide pertama. Oke. Kita mulai ya. Untuk slide yang pertama ada Kak Nabil sampai Kak Ria Agustira. Oke, silakan ambil gayanya masing-masing. 1, 2, 3. Lagi. Gaya kedua 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Ada Kak Icau sampai Kak Yernia. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide ketiga. 1, 2, 3.
Oke. Sudah semua. Thank you, Kak. Terima kasih. Dadah semua. Dadah, Sehat-sehat. Kak Safira. Dadah, Kak Safira. Dan live. Bye-bye. Bye-bye. Oke. Oke, Gimana? thank you Ardi yang sudah membantu aku untuk share screen, untuk dokumentasi. Thank you juga Kak Denny, Kak Abdul Hamid, Kak Aisyah yang udah bantu aku buat record, yang udah bantu aku buat absen manual, yang belum guys. Belum. Guys, di record. Di record Siapa ya? yang record ini? Astagfirullah. Di record guys. Siapa yang record? 1, 2, 3. Ya Allah. Pasir-pasirnya lagi pada kenapa? Sayur. 50 itu apa ya? 50. Guys, Tadi gimana dong sih helmnya yang hasil dibuka 10 kacanya. gelombang? Tadi nggak 10 keset. gelombang kanan. Yang kacanya 10 terbuka. gelombang kiri. Ulang-ulang sekali lagi. Bentar. Mami. Wait. 1, 2, 3. Udah. Udah. Sayur, Bu Rika, 10 sayur. gelombang kiri, 10 gelombang kanan. 10 gelombang Udah. kiri. Alhamdulillah, tujuan Ya kita sudah sampai, guys. Rika udah masih nyaman dia pakai helm. Gak lama lagi tuh mau dijejein itu. Beneran nggak tuh? Ih, soleha banget Habib. Ih, aku insecure. Ramadan. Adikin jangan lihat. Ini pada ngapa ya para pasien? Itu siapa sih yang ketawa, ya Allah? Kak Hamid. Kapan tiba marhaban. Ayo guys, ketemukan. Ya Rob. Kak Dahlia mana? Ini ide kamu loh. Iya. Aduh, capek. Kak Dahlia pakai L. Mana nih guys? Capek. Aduh, capek ya. Ayo guys. Kak Dahlia nggak mau pakai. Daftar. Ya Allah, amin. Mana guys? Ketemu dokumentasi. Ini mau di dokumentasi. Auroranya Kak Hamid, auroranya. Aduh, Kak. Ya Allah. Masya Allah, soleh. Nangis gue. Yang lain mana guys? Lagi ngambil mukena. Apa Dahlia? Yang lain lagi ngambil mukena. Kak Hamid, hati-hati kalau saing sama aku nanti kalau pakai mukena. Cantiknya double kill. Dia. Itu Kak Hamid pakai mukena siapa ya Allah? Capek gue dan. Satu, dua. Hamid auroranya. Kami udah sana. Balik.
Hamid balik. Hamid kebalik. Balik ke sana Kak Hamid. Nah, ya. Aduh, aku geli. 1, 2. Kak Hamid nggak bisa diem. 3. Ya Allah, salehot sekali. Nggak kuat. Ya Allah, capek. Capek gue. Wih, capek. Doain gue jadi ikut. Selamat guys. Jadi ikut. Ayo. Gak apa-apa, biar nanti di record tuh ini. Mikir kids gitu-gitunya captionnya. 1, 2, 3. Kak Denny, berhenti. 1, 2, 3. Astagfirullah, ya Allah, tobat aku. Aku ngelihat Kak Denny, ngelihat Kak Hamid tuh nggak begitu pantas jadi cewek. Lah kalau Kak Diki, ya Allah. Ini. Ayo Susanti. Kayaknya